بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Bagaimana di dalam Islam mengharapkan keselamatan, sedangkan ibadah yang dilakukan sesuai kitab karangan ini. Alurnya peribadahan umat Islam itu di kitab karangan Syekh Nawawi. Silakan saudara dipikir secara jernih. Saya menyampaikan ini bukan mau merusak Islam, tapi meluruskan orang supaya jangan terjebak dengan kitab karangan orang dikatakan dari Allah. Itu menipu diri sendiri. Al-Quran mengatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 79 berkata begini, Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul ladina yaktubuna kitab biaidihim summa yakuluna hadda min indillah. Yang artinya, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang menulis kitab dengan tangannya sendiri, kemudian dikatakan ini dari Allah. Saudara masih ingat tadi saya katakan rukun Islam ini dari kitab karangan ini. Tapi syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji itu katanya perintah Allah. Padahal jelas kitab karangan ini fakta. Ya, saya bukan menjelekkan Islam, saya meluruskan. Jangan punya pikiran bahwa saya dikira merusak Islam atau saya melecehkan Islam. Ini bukti fakta kitabnya loh. Saya menghimbau kepada saudara, sadarlah saudara, jangan merasa benar. Nih kepada para mualaf nih, Yahya Waloni, Ustadz Kainama, terus siapa lagi, Islam Mukoginta. Ini karangan nih, ya. Ini fardu wudu nih tadi, nah. Fardu wudu, tuh jelas ya, fardu wudu. Terus ini rukun Islam, oh, yang ada 5 tuh. Bisa baca nggak? Ini kitab gundul. Ini kitab gundul nih, yang menyesatkan banyak orang. Indonesia itu disesatkan oleh kitab gundul ini. Kenapa saya katakan disesatkan? Ini adalah politik orang Arab untuk menarik devisa dari seluruh negara. Dikatakan ini perintah Allah. Saya tidak habis pikir, kenapa kalau rukun Islam nomor 5 hajian itu wajib dari Allah, kenapa kalau mampu di jalannya? Masa sih Allah membebani manusia yang tidak mampu? Kan aneh. Tidak kasihan dong yang tidak mampu naik haji, dosanya tidak diampuni. Kalau memang naik haji itu menghapus dosa. Katanya Al-Quran berkata begini, la yukalliful nafsan illa wus'aha. Innallaha la yukalliful nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya Allah itu tidak membebani seseorang kecuali sesuai kemampuannya. Sekarang rukun Islam, kalau tidak, ya umat Islam tidak melakukan rukun Islam, maka tidak sempurna Islamnya. Yang paket 5 ini wajib hukumnya, syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji itu wajib hukumnya. Satu saja tidak dilakukan, gugur yang 4, karena satu paket. Gitu. Tapi saya berpikir sampai sekarang, ternyata rukun Islam ini adalah saingan Pancasila. Selamat malam Pak JJ. Videonya sudah saya nonton. Terus Pak JJ minta pendapat saya tentang video kaca tersebut. Lalu Pak JJ nanya saya, kenapa orang Islam percaya kitab kuning karangan Syekh Nawawi tentang rukun Islam ya? Oke, saya beritahu dulu, kitab kuning itu adalah dalam agama Islam, pendidikan agama Islam itu merujuk kepada kitab-kitab tradisional yang berisi pelajaran-pelajaran agama Islam yang diajarkan di pondok-pondok pesantren atau sekolah-sekolah Islam ya di Indonesia. Jenisnya mulai dari fikih, akidah, akhlak, tata bahasa Arab, ilmu nahwu dan
sorof ya, hadis, tafsir, ilmu Al-Quran, hingga pada ilmu sosial dan kemasyarakatan, muamalah ya. Jadi begitu ya, itu namanya kitab kuning. Lalu mengenai kece, pendapat kece mengenai kitab kuning ya, mengatakan karangan manusia, ya saya bilang begini, harus dibedakan antara kitab atau buku itu jenisnya fiksi atau non-fiksi. Saya kira Pak Jeje sebagai orang yang pandai harus tahu, pasti tahu yang namanya fiksi dan non-fiksi. Nah, kitab kuning ini kan bahan dasarnya atau diambil dari Al-Quran dan hadis ya. Jadi apa tidak boleh kita percaya sesuatu yang diambil dari Al-Quran dan hadis, kecuali ya hadisnya hadis palsu. Tapi tentang fikih, hukum-hukum, apalagi tentang Islam, ini adalah sesuatu yang benar-benar clear tentang bunyi hadisnya. Jadi tidak perlu lagi dibuat imajinasi, ditulis bukan berdasarkan imajinasi atau rekayasa. Begitu barangkali Pak Jeje. Jadi saya kira KC ini dia lupa membedakan kitab fiksi dan non-fiksi. Terima kasih. Ya, selamat malam kembali ya. Oke, pandangan saya tentang video Muhammad Keci itu memang sangat perlu untuk diambil barat atau dititik baratkan, sebab Muhammad Keci itu orang yang terdidik dari agama Islam. Ia bertahun-tahun sekolah di negara Arab dan lama sekolah perguruan agama Islam, dan semua Al-Quran itu Muhammad Keci udah hafalin semua 30 juz Al-Quran itu. Lalu Muhammad Keci menyelidiki tentang runutan daripada hadis Al-Quran itu, rupanya itu adalah karangan dan berupa politik Arab. Itu pendapat Muhammad Keci. Dan Muhammad Keci itu enggak menjelekan Islam, tetapi ingin meluruskan maksudnya. Kitab kuning itu yang disebut kitab fikih itu adalah karangan manusia yang walaupun berpantulkan daripada hadis, tapi itu udah jauh, itu udah menjadi karangan manusia, karena hadis itu ditafsirkan daripada omongan Muhammad, dan hadis itu hanyalah menerangkan tentang Al-Quran. Masakan hadis itu diterangkan lagi atau dikarang lagi oleh penulis yang terkini. Jadi itulah pendapat Muhammad Keci adalah masuk akal kalau kitab kuning itu diluruskan supaya tidak menyesatkan bagi kaum Islam itu sendiri ya. Karena menurut pendapat Muhammad Keci, rukun negara adalah lebih penting daripada rukun Arab itu sendiri, karena rukun itu sebenarnya adalah berbaukan politik dan hanya membodohkan negara-negara lain dan untuk politik Arab, dan memberi kekayaan sahaja pada orang Arab. Itu pendapat Muhammad Keci, dan gua tidak dapat menafikan pendapat Muhammad Keci itu. Mungkin itu adalah valid, benar dan akurat dan bisa diterima ya. Begini Pak Jeje, saya luruskan lagi. Baik, mengenai latar belakang KC bertahun-tahun di Arab, saya tidak menemukan informasi pendidik dia di sana. Ya, yang saya tahu dia menyebutkan bahwa dia memang 97 sampai 2001, tapi tidak jelas apa yang dia lakukan di sana. Itu satu. Yang kemudian mengatakan dia seorang hufaz, hafal Quran, ya saya bisa bilang bahwa itu harus diuji, bahwa seseorang yang menghafal Al-Quran itu harus ada ujiannya ya, karena Al-Quran memang adalah bisa dikatakan dijamin Allah itu mudah sebagai pelajaran, artinya bisa dihafalkan, tapi dengan catatan bahwa seorang yang menghafal Quran itu harus mempunyai hati yang bersih. Jadi tidak mengherankan jika anak kecil banyak yang menghafal Al-Quran ya dibandingkan orang dewasa. Artinya apa? Bisa kita bandingkan bahwa anak kecil pasti hatinya lebih bersih dibandingkan orang dewasa. Itu faktanya. Nah, jadi seorang yang mengaku menghafal Al-Quran itu harus diuji. Bahkan sebuah studi atau pengamatan pribadi saya, orang-orang yang mengaku pernah hafal Quran itu di masa kecilnya, ketika sudah beranjak dewasa itu tidak seperti hafalannya di masa kecil ya. Karena apa? Karena kemungkinan adalah persoalan dengan godaan, berbuat dosa sehingga hati tidak bersih lagi. Jadi menghafal Al-Quran itu adalah kaitannya dengan hati yang bersih. Begitu. Kalau tidak percaya silahkan Pak JJ mengamati dan mencari tahu sendiri ya. Ini pendapat
dan pengalaman pribadi saya, ya. Lalu pendapat KC yang mengatakan bahwa berangkat haji itu bisa menghapus dosa, saya tidak temukan tentang dalil seperti itu bahwa berangkat haji bisa menghapuskan dosa. Tapi yang saya ketahui adalah bahwa haji itu wajib hukumnya bagi seorang muslim dengan persyaratan mempunyai kemampuan, ya. Kalau zaman sekarang kan finansial, zaman dulu daerah-daerah sana kan yang dekat-dekat Arab bisa berjalan kaki tanpa finansial yang banyak pun bisa ke sana. Kalau di zaman sekarang ini ya butuh finansial untuk ke sana, ya, butuh kesehatan. Jadi tidak mengatakan bahwa tidak melaksanakan haji akan gugur 4 rukun Islam bagi seorang muslim, itu salah, ya. Begitu. Jadi omongan kaci ini tidak berdasar. Kalau yang benar adalah pahala haji atau pengganti haji adalah surga, ya. Haji mabrur adalah tempatnya adalah surga. Artinya di sini bukan menghapus dosa, itu. Jadi yang terakhir Pak Jiji, sebagai intinya bahwa kitab kuning bukanlah masalah bagi kami umat Islam, karena kitab kuning itu isinya mengambil juga dari Al-Quran dan hadis, ya. Jadi bukan masalah buat orang Islam. Jadi kalau kata kaca mau meluruskan, ya saya tidak setuju, dan itu saya anggap pemikiran menyesatkan, karena hadis kita tahu hadis dan Al-Quran adalah 2 hukum Islam, dan kitab kuning itu banyak mengambil dari itu. Masalah politik Arab memperkaya diri itu pandangan hal yang lain, ya. Itu tidak ada hubungannya dengan apa yang ditetapkan pada hukum Al-Quran dan hadis. Gini ya, menurut Muhammad Kaci itu bukan ditranslate daripada hadis, tetapi itu semata-mata karangan dan politik oleh orang Arab yang bernama Said Nawawi Al-Bantani. Dan masalahnya kitab kuning itu selalu aja dibaca dan menjadi panduan orang-orang bersembahyang dan enggak lagi tertuju kepada Al-Quran. Itu mungkin pendapat Muhammad Kaci seperti itu, yaitu ia menyatakan itu bukan daripada runutan ataupun hasil tafsiran daripada hadis, tetapi menurut pendapat Muhammad Kaci ialah itu semata-mata karangan tambahan kitab yang telah dicipta oleh Said Nawawi Al-Bantani. Dan itulah Muhammad Kaci meluruskan dan memberitahu bahwa kitab kuning itu adalah karangan manusia dan bukan tafsirkan daripada hadis. Justru itu adalah orang mengimani itu dan selalu membacanya karena mendapat petikan-petikan daripada hadis dan Quran. Justru itulah yang menjadi panduan, padahal yang menjadi panduan adalah Al-Quran dan hadis. Itu pendapat Muhammad Kaci. Tentu adalah karangan manusia dan salah di sisi agama Islam yang sebenar menurut Muhammad Kaci, ya. Jadi itu. Pak, ini gambar yang saya kirim di atas, bisa dicek di Wikipedia siapa Syekh Nawawi Al-Bantani, karena dia benar-benar orang Indonesia, bukan orang Arab. Terima kasih. Kemudian KC mengatakan bahwa dia mau meluruskan Islam dengan mengatakan bahwa kitab kuning Syekh Nawawi itu tidak sesuai dengan Al-Quran. Buktikan lagi, ya. Kan seperti yang saya katakan di atas bahwa kitab kuning ini semua sumbernya dari Al-Quran dan hadis. Sedangkan hadis sendiri itu adalah disebut juga sunnah, ya. Itu perkataan dan percakapan, perkataan, sabda dan perbuatan, ketetapan dan persetujuan dari Nabi Muhammad, juga dijadikan landasan syariat Islam. Jadi dia sumber hukum Islam selain Al-Quran. Hadis ini mempunyai kedudukan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Begitu. Jadi kalau DJ mengatakan bahwa hadis itu hanya menerangkan Al-Quran, tidak juga. Jadi makna hadis itu, aplikasi hadis itu lebih luas dari hanya berbicara tentang Al-Quran, ya. Gitu Pak DJ. Oke, mungkin sampai di situ aja ngobrolan kita. Nanti kita sambung lagi, ya.
Oke, selamat malam. Makasih Pak Jiji atas waktunya, makasih.